Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teteh hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki semester 2 dan sekarang kita sudah mulai efektif lagi pembelajarannya ya. Kita mulai bab 1 ini dengan materi turunan terlebih dahulu karena sesuai dengan urutan di MGMP sekolah kita ya. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di materi turunan ini? Untuk pertemuan kita kali ini yang akan dipelajari adalah ini ya, dua bagian ini yaitu definisi dan rumus turunan. Oh, maaf, tiga ya, sama turunan fungsi aljabar. Jadi ini sekaligus tiga. Sedikit ya, cukup gampang juga untuk materi ini. Semoga semuanya dimudahkan untuk memahaminya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama definisi. Untuk Y sama dengan Fx, didefinisikan turunan dari F pada X dilambangkan dengan F aksen. Ya, curak gitu kan, dinamakan F aksen. Nah, F aksen disebut juga turunan pertama. F double aksen disebut turunan kedua, dan seterusnya ya. Tapi biasanya yang ditanyakan di soal itu turunan pertama. Notasi turunan, F aksen X sama dengan Y aksen, yaitu dy per dx sama dengan dfx per dx. Ada lambang D di sini yaitu diferensial ya. Kemudian ini juga termasuk notasi dari turunan. Jadi kalau ada pertanyaan f aksen x sama dengan limit delta x menuju 0 dari f x tambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x, itu adalah turunan yang ditanyakannya ya. Kita lihat rumusnya. Nah, ini ada 5 rumus. Untuk yang pertama, kalau fx sama dengan k, k itu berupa angka ya, konstan, nanti turunannya menjadi 0. Kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya pangkatnya itu dikalikan dengan koefisiennya ya. Jadi a kali n, nanti pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian kalau ada rumus untuk polinom, ada beberapa suku yang kita jumlahkan atau kurangkan, maka turunannya adalah masing-masingnya diturunkan. Kemudian kalau ada perkalian dua buah polinom, maka turunannya adalah turunan dari polinom pertama kali kali polinom kedua ditambah turunan polinom kedua kali polinom pertama. Dan untuk pembagian, polinom pertama dibagi polinom kedua, ini hampir sama dengan yang perkalian ya, tapi bedanya ini di kurangi dan nanti dibagi dengan penyebutnya dikuadratkan. Untuk yang rumus terakhir ini ada rumus cepat ya, nanti kita lihat bagaimana rumus cepatnya. Oke, kita lihat contoh turunan yang pertama. Ini rumusnya. Untuk dia fungsi konstan ya atau berupa angka, pasti dia jadi 0 langsung. Mau berapapun angkanya, mau positif atau negatif, besar atau kecil, maka turunannya pasti semuanya 0. Kita lihat contohnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5. Nomor 1 dulu kita bahas. Ini angka, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kemudian nomor kedua, tentukan limit bla 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 bla. Ini yang tadi lambang atau notasi dari turunan ya. Tentukan limit dari fx sama dengan negatif 10. Ini berarti sebenarnya itu yang ditanyakan adalah turunan. Maka turunan dari fungsi konstan ini adalah 0 karena di sini angkanya saja. Oke, kita lihat contoh turunan yang kedua. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumus umum dari turunan sebenarnya. Ini harus kita ingat untuk selanjutnya. Pada materi limit juga ini akan digunakan rumus ini ya. Harus diingat-ingat kembali. Oke, fx-nya sama dengan ax pangkat n. Maka rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan an x pangkatnya n kurangi 1. Kita lihat contohnya seperti apa. Oke, ini ada 3 ya. Kita lihat dulu nomor 1. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 4. Kalian lihat di sini, berarti di sini koefisiennya 3, pangkatnya 4. Kalian ingat-ingat, pangkatnya itu dikali dengan koefisien. Berarti pangkatnya dikali ke depan. Berarti 3 kali 4, nanti pangkatnya berkurang 1. Pokoknya kalau ada perpangkatan seperti ini, nanti gampang kesananya. Pangkat kali ke depan, nanti pangkatnya berkurang 1. Berarti di sini boleh kalian langsung
ke sini kalau sudah paham. Ya, jadi 3 kali 4, 12. Tadinya 4, jadi pangkat 3. Jadi yang namanya turunan itu pangkatnya berkurang. Kita lihat nomor 2. Tentukan limit bla 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 dari fx sama dengan negatif 5x. Ini adalah lambang turunan ya. Dan di sini fungsinya, berarti kalau x-nya ada 1, maka turunannya ya jadi nggak ada x. Karena yang namanya turunan, x-nya itu berkurang. Tadinya pangkat 5 x-nya, jadi pangkat 4. Untuk nomor 1 tadinya pangkat 4, jadi pangkat 3. Yang nomor 2 tadinya pangkat 1, jadi tidak ada. Ya, oke. Apalagi tidak ada x yang rumus yang pertama, yang konstan, maka jadi 0. Oke, nomor 3. Tentukan f aksen 2 dari fungsi fx sama dengan 7x kuadrat. Di sini ada angka 2-nya, tapi tetap harus kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x-nya berarti boleh kalian langsung 2 kali 7 jadi 14, pangkatnya tadinya 2 jadi 1. Nggak usah ditulis ya di sini. Setelah itu, ganti x-nya dengan angka 2. Jadi isinya adalah 28. Ya, jadi mengganti X dengan angka 2 atau yang ditanyakan di soal. Beda-beda biasanya tiap soal. Ada yang 2, ada yang negatif 1, ada yang 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Contoh turunan yang ketiga. Ini rumusnya. Jadi di sini untuk fungsi penjumlahan atau pengurangan polinom. Dan di sini rumus turunannya adalah tinggal kita turunkan masing-masingnya. Contohnya adalah tentukan turunan pertama dari fungsi polinom seperti ini. Maka turunannya adalah di sini berarti kita kalikan langsung. 4 kali 3 jadi 12, tadinya 4 jadi pangkat 3. Oke, sekarang di sini dikurangi, berarti dikurangi juga lambangnya ya. Berarti langsung 3 kali 7 21, pangkatnya 3 jadi pangkat 2. Dikurangi lagi, maka di sini pun dikurangi. 2 kali 5 10. X-nya pangkat 2 jadi pangkat 1. Kalau di sini ditambah 2x berarti x-nya tinggal hilangkan saja. Jadi tinggal ditambah 2. Negatif 10 jadi 0. Tidak usah kita tulis. Contoh turunan yang keempat, di sini untuk rumus fungsi fx sama dan ux kali vx. Jadi untuk perkalian dua polinom ya. Rumus turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Kita lihat contohnya. Tentukan turunan fungsi fx 5x kuadrat tambah 2x min 10 dikali dengan 2x kurangi 5. Kita lihat jawabannya. Berarti di sini ada dua polinom. Ini adalah u dan ini adalah v. Nah, kita turunkan satu persatu. U 5x kuadrat plus 2x min 10 kita turunkan jadi u aksen seperti tadi ya, 2-nya kali 5 jadi 10, x-nya jadi pangkat 1, 2x-nya jadi 2, min 10-nya jadi 0, nggak usah kita tulis lagi. Kemudian v-nya 2x kurangi 5 kita turunkan berarti 2 saja karena di sini jadi 0 negatif 5-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus u aksen dikali v ditambah v aksen dikali dengan u. Nah, ini kita masukkan ini u aksen, ini v ditambah ini v aksen, ini u ya. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kalikan, ini kita kalikan, ini pun dikalikan ya, pakai rumus distribusi ya. Rumus SMP harus diingat-ingat kembali. Ini kita kalikan dan ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita satukan suku-suku sejenis, berarti kuadrat dan kuadrat. Kemudian yang X-nya saja, kemudian yang angkanya saja. Kita jumlahkan 20 tambah 10-nya jadi 30 X kuadrat. Kemudian ini jadi negatif 42 X. Kemudian ini jadi negatif 30. Sekarang contoh turunan yang kelima, ini untuk pembagian U dibagi V ya. Nanti rumusnya hampir sama dengan perkalian, tapi bedanya di sini dikurangi dan bawahnya penyebutnya jadi kuadrat. Ya, kita lihat contohnya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 6 dibagi dengan 5x tambah 3. Nah, kita lihat jawabannya. Berarti di sini adalah U, di sini adalah V. Ya, kita turunkan U dengan V seperti tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Berarti kita masukkan U aksen kali V, U aksen kali V dikurangi V aksen kali U. Kemudian bawahnya tinggal pakai kuadrat saja. Ini
Kita kalikan, ini kita kalikan, dan ini seperti tadi ya. Oke, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian ini 40 kurangi 20, jadi 20. Ini 25 dikurangi 10, jadi 15. Kemudian 6 dikurangi negatif 30, jadi 36. Jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk turunan yang ini, untuk contoh yang ini tidak bisa menggunakan rumus cepat. Karena untuk rumus cepat, rumusnya adalah seperti ini. Ini untuk polinom yang berpangkat 1. Jadi di sini untuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Jadi di sini x-nya pangkat 1 saja. Kalau yang tadi kita tidak bisa menggunakan rumus cepat yang ini. Nanti rumus turunannya untuk rumus cepatnya adalah a kali d dikurangi b kali c. Nanti bawahnya tinggal kuadratkan saja ya. Jadi nanti kita tentukan dulu a, b, c, d-nya. Ini rumus cepat ya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan ini. Berarti di sini a-nya adalah 2, b-nya adalah negatif 6. Jadi negatifnya diambil ya di sini. C-nya 4, d-nya 3. Kita masukkan ke rumus a d min bc per cx plus d dikuadratkan. A-nya 2, d-nya 3 dikurangi b-nya negatif 6 kali 4, bawahnya tinggal kuadrat. Berarti di sini 6 negatif kali negatif positif, jadi ditambah 24. Jadi hasilnya adalah 30 dibagi bawahnya dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, selesai. Semoga dapat difahami materi tersebut ya. Selamat mengerjakan soal latihan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.